Renovasi stadion seharusnya bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana stadion agar menjadi lebih baik. Namun renovasi pada stadion-stadion ini justru sebaliknya. Dan berikut ini adalah daftar renovasi stadion terburuk di Indonesia. Di urutan ke-6 adalah Stadion 17 Mei di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Stadion 17 Mei telah berkali-kali direnovasi sejak pertama kali berdiri pada tahun 1984. Stadion bersejarah bagi klub Barito Putra itu mengalami renovasi untuk kesekian kalinya pada tahun 2020. Dan hingga kini, renovasi belum juga rampung. Setelah 3 tahun berlalu, renovasi yang telah terlihat adalah tribun timur dan barat yang dibangun ulang dan telah diberi atap. Selebihnya beberapa bagian masih semrawut dan masih belum rampung. Masyarakat Banjarmasin pun mulai memprotes renovasi stadion ini yang tak kunjung usai. Bahkan tak sedikit masyarakat Banjarmasin yang tidak puas dengan hasil renovasi stadion ini. Anggota DPRD Banjarmasin pun juga mengkritik desain renovasi ini yang terkesan tak terencana dengan baik. Seperti rumput lapangan yang malah lebih dulu ditanam sebelum semua tribun rampung. Jika dibandingkan dengan stadion di kota besar lain di Kalimantan, kota Banjarmasin memang cukup ketinggalan dalam hal infrastruktur stadion. Kemudian Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Stadion ini direnovasi pada tahun 2019. Bagi kalian yang mengikuti perkembangan renovasi stadion ini, pasti kalian tahu kalau desain kursi stadion ini sempat viral di media sosial. Kursi Stadion Citarum yang terbuat dari besi itu tak memiliki celah untuk kaki penonton. Jadi penonton terpaksa menaikkan kakinya di atas kursi atau menyandarkan kaki mereka di kursi kosong depan mereka. Foto-foto kondisi kursi stadion ini pun juga diposting oleh situs luar negeri Stadium DB, media asal Polandia. Pada akhirnya, kursi di setiap level stadion dicopot dan dipindahkan ke tribun lain. Kesalahan desain kursi Stadion Citarum ini adalah bentuk perencanaan yang buruk dalam renovasi stadion ini. Di urutan keempat adalah Stadion Gelora Kiraha, Kota Ternate, Maluku Utara. Stadion yang terletak di kaki Gunung Gamalama ini memiliki pesona pemandangan alam yang indah. Namun sayangnya, tidak dengan stadion ini. Stadion yang berada di tanah yang melahirkan banyak atlet nasional berbakat ini, seperti Zulham Zamrun hingga Ilhamuddin Armain, kini kondisinya sangat mengenaskan dan banyak sisi yang telah rusak. Renovasi dicoba dilakukan di stadion ini, dengan penambahan tribun dan atap baru pada tahun 2015. Namun sayangnya, renovasi stadion dilakukan dengan asal-asalan. Atap hanya disanggah tiang-tiang kecil, dan tribun hanya dicor seadanya. Kondisi atap dan tribun yang buruk ini tentunya dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para penonton. Bahkan pada Juni 2023 lalu, tembok stadion ini roboh. Masyarakat Ternate pun berharap Stadion Gelora Kiraha segera direnovasi total agar dapat digunakan maksimal, sehingga menggerakkan perekonomian setempat. Kemudian kita berpindah ke Stadion Werguetan, Kudus, Jawa Tengah. Stadion Werguetan mengalami perombakan cukup besar dan bermimpi membuat Stadion Werguetan berubah menjadi stadion modern berstandar internasional seperti desain berikut ini. Renovasi dilakukan secara bertahap, dan kini tribun baru telah selesai dibangun di sisi timur, utara, dan selatan. Namun jauh panggang dari api, hasil renovasi pun dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Tribun-tribun baru yang telah berdiri hasilnya dinilai tidak terlalu baik. Banyak yang menyebut tribun ini lebih mirip bangunan sekolah daripada stadion. Stadion ini pun sama sekali tak dilengkapi dengan kursi single seat dan hanya beralaskan beton. Selain tribun, lintasan atletik dan rumput kondisinya juga masih buruk. Renovasi stadion ini pun mandek, padahal masih banyak sisi stadion yang masih buruk, seperti lintasan lari yang masih beralaskan tanah dan sisi tribun barat yang kini mulai ditumbuhi semak-semak. Kemudian renovasi stadion terburuk ada di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Stadion ini bernasib sangat miris. Setelah dipugar pada tahun 2019 dan menghabiskan anggaran lebih dari 20 miliar rupiah, stadion ini justru mandek di tengah jalan dan kini perlahan-lahan hancur. Stadion kebanggaan masyarakat Pematang Siantar ini kondisinya sangat memprihatinkan. Karena sepi aktivitas, stadion ini menjadi bangunan terbengkalai. Stadion ditumbuhi semak dan rumput liar semakin meninggi.
Material stadion seperti seng dan kerangka baja pun hilang dicuri. Karena kosong dan tak terawat, stadion ini menjadi sarang konsumsi narkoba. APBD yang tidak mencukupi dituding menjadi penyebab mandeknya renovasi stadion ini. Dan kini nasib Stadion Sanglawalu hancur lebur. Di urutan yang pertama adalah Stadion Mata Angin di Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar berhasrat untuk memiliki stadion berkelas dunia untuk mengakomodasi gairah sepak bola kota ini yang sangat tinggi. Di sisi lain, Stadion Mata Angin lama dinilai sudah tak layak dan jauh dari kesan modern. Serta Stadion Barombong yang sudah terbangun namun berujung mangkrak dan bersengketa. Oleh karena itu, merenovasi Stadion Mata Angin lama adalah opsi yang patut dicoba. Untuk mewujudkan mimpi itu, akhirnya Stadion Mata Angin dirobohkan total pada tahun 2020. Perubahan ini bahkan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu, yaitu Nurdin Abdullah. Beberapa desain diluncurkan, bahkan diubah-ubah sesuai dengan anggaran Pemprov Sulawesi Selatan. Namun semuanya berakhir tragis. Stadion Mata Angin tak kunjung terwujud setelah 3 tahun terlanjur dirobohkan. Ditambah lagi, Gubernur Sulawesi Selatan yang menggagas renovasi stadion ini malah dipenjara atas kasus suap yang menimpanya. Sungguh ironis, kini lahan bekas Stadion Mata Angin lama hanya tersisa kubangan dan semak belukar.